Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas riwayat yang ke-290. Kajian kita hari ini adalah berupa asar, bukan hadis. Kalau hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan keputusan dari Nabi. Yang ini pagi hari ini kita membahas sebuah asar. Asar itu artinya riwayat yang berupa perbuatan atau perkataan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang akan kita bahas pada hari ini adalah sepasang suami istri yang sangat ideal. Keduanya soleh dan solehah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Darda dan Ummu Darda. Dua ini adalah pasangan suami istri yang sangat ideal, dan kita berharap termasuk orang yang seperti beliau. Tidak semua punya nasib seperti ini, karena ada suami yang baik, suami yang soleh, tapi istri tidak soleh, tidak solehah. Contohnya siapa Pak? Nabi Lut sama Nabi Nuh. Dua-duanya Nabi, tentu soleh, tapi qadarullah punya istri yang suka membangkang, tidak solehah. Sebaliknya ada istri solehah, tapi suami tidak soleh. Contohnya siapa? Fir'aun. Itu Pak. Istrinya Masya Allah Pak, namanya Asia, solehah luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyebutnya beliau satu di antara 4 wanita yang menjadi pemimpin surga dari kalangan wanita. Masuk surga itu luar biasa Pak. Ini jadi pemimpin surga. 4 wanita yang jadi pemimpin surga. Satu di antaranya oleh Nabi disebutkan ini orangnya, yaitu Asia. Luar biasa solehah. Tapi punya suami jahanam Pak. Nama suaminya siapa? Fir'aun. Tapi ada lagi yang sepaket, suami istri sama iyo Pak, sama jahanamnya. Siapa uangnya Pak? Paman Nabi itu, namanya Abu Lahab. Suami istri plus anak-anak segerbong, sampai turun surat khusus membicarakan keluarga dia. Tidak kata yang lain, satu keluarga itu disebutkan dalam satu surat khusus. Nama suratnya apa Pak? Al-Lahab, yang biasa kita baca, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, hari ini kita akan membahas kedua-duanya ideal, suami istri sangat ideal, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu dan Ummu Darda radhiyallahu anha. Baik Bapak Ibu, kita akan coba bahas bunyi riwayatnya. An Ummi Darda qalat, dari Ummu Darda sang istri, dari Ummu Darda radhiyallahu anha, beliau berkata, qama Abu Darda lailatan yusolli. Suatu ketika beliau mendapati suaminya bangun tengah malam untuk sholat. Faja'ala yabki wa yaqul. Nah, yang menariknya lagi, dia dapati suaminya itu malam harinya sholat, waktu berdoanya sambil nangis-nangis. Jadi suaminya berdoa sambil nangis-nangis. Apa bunyi doanya? Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Duhai ya Allah, karena engkau telah menyempurnakan penciptaan terhadap fisikku ini, apa adik fisikku ini, sempurna fisikku ini, maka pintaannya apa Pak? Fahassin khuluqi,
Maka ya Allah, aku mohon padamu, sempurnakan juga akhlakku. Jadi dia berterima kasih sama Allah, lah diciptakan punya fisik yang pandai, fisik yang lengkap, fisik yang sempurna. Tapi ada yang belum sempurna menurut dia, maka dia minta sama Allah apa? Sempurnakanlah ya Allah, agar aku ini punya akhlak yang mulia. Baik, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang makin mengejutkan beliau, sang istri tadi, apa? Hatta asbah. Doa yang dia pinta tadi, itu diulang-ulang, dibaca-baca sambil nangis, dibacanya sampai datang waktu pagi besok. Malam berdoanya sambil nangis, bunyi doanya tadi Pak, ya Allah, karena engkau telah menyempurnakan penciptaan terhadap fisikku, maka sempurnakanlah ya Allah akhlakku ini. Itu bah yang didoanya Pak, ada kata yang lain. Tapi yang dibacanya doa tadi, cak mana? Diulang-ulang sampai pagi. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Dempak habis. Tapi diulangnya lagi. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sambil nangis, dan itu dibacanya berulang-ulang sampai datang waktu paginya besok. Itu berapa kali tuh Pak dibacanya kalau sampai pagi? Tidak keruan waktu, tidak keruan hitungnya lagi Pak ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini ada banyak pelajaran Pak. Ternyata akhlak yang bagus itu agar ada di diri kita itu Pak, tidak bisa hanya datang membentuk kita secara natural Pak, tidak alami, harus dibentuk. Satu, memang kitanya yang berusaha agar bisa berkawan dengan wong yang baik sehingga bisa menular ke kita. Di sisi yang lain apa Pak, jangan lupa mintanya sama Allah. Karena Allah zat yang maha sempurna, maka mintalah kesempurnaan itu sama Allah. Nah, ada kesalahan kita, termasuk aku setelah baca hadis ini Pak, setelah baca riwayat ini, yang mungkin perlu dikoreksi buat kita apa? Kita selama ini kalau berdoa yang kita minta apa? Rezeki Pak ya. Apa lagi? Sehat. Apa lagi Pak? Ayo macam-macam lah ya Pak ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, aku akui kalau aku pribadi Pak, mungkin belum menyentuh doa yang seperti ini Pak. Tidak terpikir di kita. Di aku pribadi Pak. Yang ada kita itu pintaannya berkisar tentang hal-hal yang bersifat materi dan duniawi. Ya Allah, mintalah aku sehat ya Allah. Ya Allah, mintalah aku banyak rezeki ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hidupku ya Allah. Ya Allah, aku punya anak ya Allah, agar anakku ya, tolong jadikanlah anakku jadi ini segala macam yang kita minta. Tapi terkadang luput kita minta sama Allah, doanya cak mano ya Allah, aku ini menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang ada di kita mungkin kepikiran akhlak itu dibentuk lewat pergaulan saja. Cak mano kita bergaul dengan wong yang pandai supaya nular ke kita. Bagus itu Pak. Tapi yang harus dikoreksi berdasarkan riwayat ini, ternyata selain memang ikhtiar kita dalam keseharian bergaul dengan orang yang baik sehingga bisa menular ke kita, jangan lupa sandarkan juga kepada Allah. Karena Allah maha segala-galanya, maha sempurna. Maka boleh jadi kekurangan kita belum juga berakhlak mulia sampai hari ini, mungkinnya kita belum mengandalkan maksimal kepada Allah. Nah, mulai hari ini coba Pak berdoa juga sama Allah, selain minta yang selama ini bersifat dunia, minta juga sama Allah cak mano kita ini memiliki akhlak yang mulia. Doa tadi biasanya kita baca kapan Pak?
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu biasanya kita baca kapan? Lagi berkaca ya, lagi bercermin. Benar itu Pak. Dulu kami sekolah dulu diajarkan kalau nak bercermin baca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, karena Engkau telah menyempurnakan penciptaan terhadap fisikku. Nah, begitu kita nengok fisik kita di depan cermin, wah, padek nian badanku nih, sempurna nian Pak ya. Nah, jangan lupa, jangan terpesona dengan penampilan fisik. Minta juga sama Allah berikutnya Pak, fahassin khuluqi, maka ya Allah sempurnakan juga akhlakku. Nah, coba Bapak Ibu, jangan hanya saat bercermin saja kita minta disempurnakan akhlak, tapi dalam doa kita setiap harinya, habis sholat, atau kalau sahabat Nabi ini waktu tahajudnya berdoa juga minta sama Allah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu rasa penasaran sang istri tadi Pak, nanyo sama si suaminya, kok doanya yang itu baik? Nah, dia tanya apa? Ya Abu Darda, wahai suamiku Abu Darda, makana du'auka munzul laila illa fi husnil khuluq. Ngapo pulo semalam suntuk, doa yang kau pinta sama Allah cuma minta sempurnanya akhlak saja, tidak ada yang lain. Kok dak ganti yang dipinta kecuali itu? Itu tadi Pak, yang diulang sampai datang besok paginya Pak, sampai datang waktu subuh. Istri penasaran Pak, apa dak ganti doa lain? Kok yang itu baik, wahai suamiku Abu Darda, ngapa doanya cuma itu, dak ganti yang lain yang dipinta? Nah, lihat Pak jawaban sang suami, si Abu Darda yang soleh ini Pak, radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Innal abdal muslim yuhsinu khuluquhu hatta yudkhiluhu husnu khuluqihi al jannah. Kata beliau, ketahuilah wahai istriku Ummu Darda, sesungguhnya hamba muslim yang baik akhlaknya, lalu dengan akhlak yang mulia yang dia miliki itu dipertahankan terus menerus, yudkhiluhul jannah, dengan akhlak mulianya itu juga akan menyebabkan dia masuk surga. Ini Pak alasannya Pak. Nah, ada dua statement beliau Pak. Lalu berikutnya apa? Wa yusi'u khuluquhu hatta yudkhiluhu su'u khuluqihi annar. Sebaliknya kata beliau, statement yang keduanya, kalau orang itu buruk akhlaknya dan bertahan dengan keburukan akhlaknya itu, maka dengan keburukan akhlak itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, wajar kalau kemudian sebegitu ngototnya Abu Darda minta kepada Allah tentang sempurnanya akhlak. Alasannya ngapa Pak? Dengan akhlak mulia maka akan memudahkan dia masuk surga. Dengan kata lain apa Pak? Surga itu bisa dimasuki oleh kita adalah dengan syarat kitanya apa? Punya akhlak yang mulia. Dan ini kemudian sejalan dengan kajian kita kemarin di pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bertanya, kata Nabi, apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka, masuk surga? Kalau kemarin ada dua Pak ya, yang banyak masuk surga itu taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak masuk neraka karena dua juga, apa? Dua lubang, kemaluan sama mulut. Nah itu kita yang bahas kemarin. Nah, riwayat yang kita bahas hari ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwa surga dimasuki itu mensyaratkan kitanya punya akhlak mulia. Sebaliknya, surga tidak mensyaratkan kitanya punya fisik yang sempurna. Tidak Pak.
Surga tidak mensyaratkan untuk dimasuki dengan fisik yang sempurna, enggak. Tapi surga mensyaratkan kalau kitanya punya akhlak. Mana contohnya, Pak? Nah, kita kasih contoh konkretnya, Pak. Ada sahabat Nabi yang tidak sempurna fisiknya, Pak. Tidaklah ideal fisiknya. Badannya berkulit hitam, hitam kelam. Rambutnya keriting juga, Pak. Yang mungkin bagi kita tidak ideal itu, Pak. Mungkin bagi kitanya tidak ideal. Fisiknya benar-benar tidak sempurna, Pak. Status sosialnya dia uang miskin, harto, mantan budak. Dah lengkap benar nih, Pak. Berkulit hitam, rambut keriting, miskin, harto, budak pula, Pak, mantan budak. Tapi Masya Allah, belum meninggal dunia, Nabi lah tahu kabar dia masuk surga, Pak. Nabi lah jingok bekas telapak sandalnya ada di surga, Pak. Caca, Pak, alangkah padik manusia itu, Pak. Belum mati, Pak, masih di dunia, masih hidup. Tapi Nabi sudah melihat bekas jejak telapak kakinya lah ada di surga. Siapa orangnya, Pak? Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Tak kati andalan, Pak, kalau nak nengok fisik dia tuh, Pak. Satu-satu yang diandalkan ke dia apa, Pak? Suara. Kalau suara Masya Allah tak kati tandingan, Pak. Ada kelebihan. Nabi tak makai yang lain. Kalau nak azan suruh dia, Bilal bin Rabah. Tapi kalau nengok fisik, waduh. Mungkin kalau hidup di zaman kita hari ini, mati dibully baik, Pak, dia tuh, Pak. Mulai dari TK sampai SD sampai SMA sampai kuliah, tidak ketiga lain dibully terus, Pak. Tapi Masya Allah, karena kesempurnaan imannya, kesempurnaan akhlaknya, beliau diterima dengan pintu terbuka oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika berada di Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan alam surga. Dan diantara yang menarik perhatian Nabi ketika melihat alam surga itu, Nabi menyaksikan jejak telapak kakinya siapa? Bilal bin Rabah. Padahal orangnya masih hidup, Pak. Besok pagi Nabi balik lagi ke bumi, lalu nanya dengan Bilal, wahai Bilal, apa amalan kau nih? Ngapalah sandal kau telah sampai di surga? Itu cak mana ceritanya? Nah, barulah Bilal menceritakan kebiasaannya. Apa kebiasaan Bilal, Pak? Beliau senantiasa menjaga wudhunya. Jadi kalau batal wudhu, kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Bukan nak karena sholat. Pamonya kaki jam 7, Pak, keluar dari masjid ini. Jam 7, belum masuk waktu zuhur, masih lama zuhur. Tapi karena mohon maaf batal kentut misalnya, Pak, beliau langsung wudhu. Kaki jam 8, kentut lagi. Padahal belum masuk waktu zuhur, wudhu lagi, Pak. Nah itu Bilal, Pak. Beliau selalu menjaga dirinya agar selalu dalam keadaan suci. Nah kita kalau wudhu kapan, Pak? Kalau nak sholat. Andaikan sholat itu boleh sah, tidak pakai wudhu, mungkin kita tidak pernah wudhu, Pak. Jadi wudhu kita karena mau sholat. Jadi 5 kali wudhu, 5 kali sholat, 5 kali wudhu. Nah Bilal bin Rabah spesial, Pak, sahabat Nabi yang satu ini selalu menjaga wudhunya. Dan kebiasaan beliau, asal sudah wudhu langsung sholat. Sholat sunnah, namanya sholat apa? Sholat sunnah wudhu. Nah maka keluarlah hadis Nabi, diantaranya orang yang terbiasa membiasakan wudhunya, menjaga wudhunya, lalu kemudian diikut sertakan sholat sunnah wudhu, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini orang berakhlak mulia, surga menanti dia. Walaupun tidak sempurna fisiknya, Pak. Nah ada lagi yang sempurna betul.
dari sisi fisiknya, dari sisi status sosialnya, Pak. Tapi surga menolak kehadiran dia, Pak. Siapa uangnya? Ya paman Nabi tadi, Pak. Namanya Abu Lahab. Abu bapak, Lahab artinya apa, Pak? Lahab. Bapak Ibu jangan balik dulu. Kami lah nyiapkan hidangan. Maka hidangan ini tolong disantap selahap-lahapnya. Apa lahap itu, Pak? Abu Lahab. Lahap itu api, Pak. Jadi disantap selahap-lahapnya, seapi-apinya, Pak. Abu Lahab itu bapaknya api, Pak. Ngapa, Pak, disebut itu, Pak? Karena Abu Lahab itu saking putihnya fisiknya, Pak. Kulitnya tuh putih betul, Pak. Gantengnya luar biasa, kulitnya tuh putih luar biasa, Pak. Jadi kalau kena waktu siang hari, mantul dari wajahnya seperti kemerah-merahan, Pak. Bagaikan api, saking putihnya Abu Lahab. Sudah ganteng, kaya pula dia nih, Pak, dan dermawan. Bukti dermawan mana? Waktu Nabi tahu Nabi lahir, senangnya luar biasa dia dengan kelahiran Nabi, Pak. Maka kemudian apa? Dia membebaskan budak sahayanya tanpa syarat, namanya adalah Suwaibah, yang belakangan nanti menjadi ibu susuan Nabi. Dibebaskan tanpa syarat. Dan untuk membebaskan budak itu perlu dana besar, tapi dia tidak mensyaratkan apa-apa. Sayang dia dengan Nabi, cinta dia dengan Nabi, Pak. Senang dia dengan Nabi. Berapa lama? Lumayan lama, Pak. 40 tahun. Dari umur Nabi 0 tahun sampai umur Nabi 40 ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Sejak Nabi mendakwakan umat supaya beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, maka sejak itulah Abu Lahab berpisah jalan dengan Nabi, benci dengan dakwah Nabi, memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Satu gerbong sama istri, sama anak-anak, nak bunuh Nabi. Maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab. Coba, kurang apa dia, Pak? Fisik lengkap, sempurna, ganteng, kaya iyo, status sosialnya luar biasa, berdarah biru. Berdarah biru karena keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy, keturunannya Nabi. Tapi surga menolak dia. Salahnya apa, Pak? Karena Abu Lahab tidak berakhlak mulia. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa kesimpulan kita, Pak? Di antara kesimpulannya yang pertama, pelajaran buat kita adalah qiyamul lail, menghidupkan malam untuk ibadah, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat sunnah yang lainnya, entah itu diisi dengan zikir, entah itu diisi dengan baca Quran. Ketahuilah qiyamul lail, menghidupkan malam, adalah di antara amalan hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk amalan-amalannya para sahabat Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan setiap malam berlalu begitu saja tanpa diisi untuk ibadah. Bangunlah di akhir sepertiga malam untuk ibadah kepada Allah, karena ini bagian dari amalan yang terbaik. Yang kedua, pelajaran buat kita adalah hendaknya kita berdoa meminta akhlak mulia di saat waktu mustajab. Jangan hanya berdoa minta materi saja, minta dunia saja. Nah, coba mulai hari ini Bapak Ibu tambah ke isi doa kita. Selain doa yang selama ini tetap terus kita minta sama Allah, ditambah ke lagi minta jugalah sama Allah agar kita ini selalu diberikan oleh Allah, disempurnakan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pentingnya akhlak mulia itu kenapa? Karena dengan akhlak mulia menjadi jalan lintas utama yang bisa menghantarkan kita lancar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya yang keempat, pelajaran buat kita adalah bahaya akhlak buruk. Bahayanya akhlak buruk apa? Di dunia
kita sengsara, dijauhi oleh banyak orang, di akhirat dijauhi oleh surga, seperti paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Terakhir Bapak Ibu, di bagian hadis itu terakhir disebutkan oleh Abu Darda, keutamaan orang yang soleh itu apa Pak? Tiduknya uang soleh pun ternyata dapat doa dari orang lain. Tiduknya orang soleh, orang yang berakhlak mulia itu ternyata mendapat doa dari orang lain. Dan doa dari orang lain itu bisa menyebabkan apa? Terampuni dosa kita. Nah, itu hebatnya kalau kita berakhlak mulia, Pak. Kita baik dengan orang merasa senang dengan kita. Andaikan di malamnya kita tertidur nyenyak sampai subuh, tidak sempat bangun malam untuk ibadah, ternyata teman kita yang kita baiki tadi teringat dengan kita, maka dia pun insya Allah akan mendoakan kebaikan kita. Dan di antara doa itu dipintanya apa? Ampunan dosa. Saya lupa menyimpan video. Terkesima juga saya mendengar ada ceramah seorang Habib itu. Maka Pak, jangan apa? Jangan pelit dengan doa untuk orang lain. Apa isi doanya? Walaupun ini mungkin nalar Pak, dia tidak mengungkapkan dalil. Tapi masuk logika. Nanti ada kuburan yang sepi, ada kuburan yang ramai Pak. Nah itu kata beliau. Kuburan yang sepi itu apa? Kuburan bagi, memang dia penghuni surga nanti akhirnya. Tapi karena dia di dunianya pelit mendoakan orang lain, maka ketika berada di alam kubur sepi sesepi-sepinya Pak. Nak kati juga nak mendoakan dia. Tapi bayangkan kalau selama di dunia rajin mendoakan orang lain, termasuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ahlul kubur didoakannya. Nanti kalau dia meninggal dunia, balasannya tidak disia-siakan oleh Allah. Allah gerakkan lisan orang lain juga untuk mendoakan dia ketika dia berada dalam kubur. Maka kuburannya nanti terang benderang, seakan-akan rame, tidak sepi dari kiriman doa. Nah jadi jangan Pak, ya doa ke Pak orang lain Pak, termasuk sesama kita. Tidak tersebut dengan namanya bahasa yang umum baik Pak. Apa yang umum tuh Pak? Rabbighfirli wali walidayya. Apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, masuk di sini Pak, ujungnya tuh. Al ahya minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati. Masuk galau tuh Pak. Maka usahakan 3 doa ini kalau aku Pak. 1, doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ke pucuk. Ke bawah, jangan lupa ke bawah nih Pak. Anak. Ini penerus kita, penyambung cerita kita anak tuh Pak. Maka doakan juga anak. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, baru ke samping. Ke samping tadi Pak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. 3 ini kalau pacak dalam setiap berdoa jangan tinggal ke Pak. Ke pucuk orang tua, ke bawah anak, ke samping kaum muslimin dan muslimat tadi Pak. Demikian Bapak Ibu kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum